Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI menilai perluasan kerjasama dengan negara-negara Eropa termasuk penempatan pekerja migran Indonesia dapat meningkatkan devisa negara. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI diminta berkomitmen dalam melindungi PMI. Sambut baik rencana penempatan pekerja migran Indonesia ke negara-negara Eropa, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk menjamin perlindungan para PMI di luar negeri. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, perluasan kerjasama dengan negara-negara Eropa dapat meningkatkan devisa negara. Namun, ia meminta pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi PMI yang nantinya ditempatkan dan bekerja di negara-negara tersebut. Selain itu, menurutnya pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan para calon pekerja, mengingat negara-negara Eropa memiliki standar kerja yang tinggi. Berubahnya BP2MI menjadi kementerian tentu ada maksud. Nah, sehingga resources kementerian yang sekarang oleh Komisi 9 kita minta untuk melakukan restrukturisasi dan juga komitmen penambahan anggaran kementerian ini harapannya bisa melakukan persiapan dengan baik sisi sektor penempatan, perlindungannya terhadap masalah-masalah mereka di Eropa. Yang lebih penting adalah link yang selama ini dimiliki oleh pemerintah itu di-share. Jadi fokus kita tidak hanya government to government, tapi bisa private to private atau private to government. Nah, Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menjelaskan, pemerintah tengah menjajaki peluang kerjasama dengan negara-negara Eropa, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat. Dalam waktu dekat, Karding menargetkan akan menempatkan 10.000 PMI yang produktif. Rifki dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis menuai polemik. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai perlunya peninjauan ulang karena peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan zakat. Usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG menuai polemik. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, penggunaan dana zakat untuk pembiayaan MBG perlu ditinjau ulang karena peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan zakat. Abdul Fikri Fakih menjelaskan, saat ini dana yang terhimpun pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas baru sekitar 1 triliun rupiah, sehingga tidak memungkinkan untuk mendukung program dengan anggaran jumbo tersebut. Namun ia menilai dana zakat bisa digunakan jika sasaran pembiayaan sesuai dengan syariat zakat, serta potensi zakat di Indonesia dapat dimaksimalkan. Saya kira kalau tentang bolehnya dan sebagainya, asal untuk fakir miskin saya kira bisa saja. Meskipun ada juga ini ya, kalau toh misalnya digunakan, nanti mana yang dana zakat, mana yang menggunakan APBN, kalau ada perbedaan nanti ada diskriminasi dan sebagainya dan sebagainya. Menurut saya memang belum saatnya, sungguh pun memungkinkan ya, karena adresatnya atau sasarannya sama. Tetapi kalau butuh ini umum ya, untuk tidak hanya fakir miskin, tapi semua nampaknya harus berpikir ulang. Dan nampaknya mungkin kayaknya istana masih belum menerima usulan ini. Lebih lanjut, Abdul Fikri Fakih juga mendorong pemerintah melibatkan pihak swasta untuk membiayai MBG. Melalui dana tanggung jawab sosial atau CSR, ia berharap program ini dapat mencukupi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Dodi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Balik DPR RI menekankan pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum memberikan izin pengelolaan tambang. Kelayakan, kapasitas, hingga keahlian harus menjadi dasar pertimbangan pemberian konsensi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah memberikan izin pengelolaan atau konsesi pertambangan bagi ormas keagamaan. Hal ini kembali dikaji Badan Legislasi DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pagi tadi bersama PBNU, PP Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel.
Anggota Balik DPR RI Muhammad Khalid menilai aturan ini merupakan terobosan baru untuk menciptakan basis ekonomi yang kuat bagi ormas keagamaan, UMKM, dan koperasi masyarakat. Namun ia mengatakan pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum memberikan izin pengelolaan tambang. Kelayakan, kapasitas, hingga keahlian harus menjadi dasar pertimbangan pemberian konsesi. Ia berharap revisi Undang-Undang Minerba dapat membawa perubahan terhadap tata kelola tambang, meminimalisir konflik sosial dan dampak lingkungan. Proses pemberian hak kuasa untuk mengelola tambang itu bukan suatu hal yang sederhana. Karena mulai dari kompleksitasnya, aturannya, kapasitasnya, itu perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Tentu itikat dari kita untuk memberikan inklusivitas akses sumber daya ekonomi dengan pertambangan itu bagus, niat yang mulia. Tapi tentu kita ingin mendengarkan juga perspektif baik kepada ormas keagamaan maupun yang non-ormas keagamaan. Apakah rancangan undang-undang ini sudah sesuai, sudah tepat? Lebih lanjut, Muhammad Khalid menambahkan, dalam pembahasan undang-undang termasuk RUU Minerba, DPR dan pemerintah mempertimbangkan logika konsekuensi atau dampak penerapan undang-undang, serta logika kepantasan publik atau etika dalam pengelolaan negara. Ajib dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial. Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, DPR RI menilai ide pembatasan usia pengguna media sosial perlu kajian secara lebih komprehensif. Kajian ini dilakukan agar tidak menimbulkan mispersepsi dan tekanan sosial di masyarakat. Pemirsa, saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. Kecanggihan teknologi saat ini membuat masyarakat di seluruh kelompok umur tidak terpisahkan dari penggunaan media sosial, tak terkecuali anak-anak. Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 88,99% anak berusia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial, seperti YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Penggunaan media sosial bagi anak-anak tidak hanya memberikan dampak positif, seperti meningkatkan keterampilan digital dan kreativitas, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, gangguan belajar, perundungan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usianya. Guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital.
Selain itu, penertiban konten oleh Komdigi juga harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari internet seperti perundungan yang semakin naik setiap tahunnya. Kita ingin pemerintah membatasi dengan cara memproteksi anak-anak kita. Selama ini kan proteksinya dilakukan masih secara longgar dan secara teknis pembatasan diserahkan kepada orang tua, terus kemudian oleh anaknya sendiri dengan mengatur fiturnya dan seterusnya nggak bisa. Semua konten yang masuk, platform media yang masuk di Indonesia diproteksi dari konten yang semacam itu. Tindakan yang sifatnya adalah masif dan langsung dilakukan oleh pemerintah, bukan masing-masing individu dan keluarga. DPR RI telah mendengar rencana pemerintah perihal ide pembatasan usia pengguna media sosial. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, meskipun kebijakan tersebut sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Australia, namun perlu kajian secara komprehensif agar tidak menimbulkan tekanan sosial di masyarakat. Kita waktu itu memang mendengarkan ide itu dan sempat kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita sempat kaji karena di beberapa negara itu memang ada pembatasan usia. Nah tapi baik buruknya kemudian dari sisi manfaat dan lain-lain kita akan kaji lebih dalam dan tentunya ide dari pihak pemerintah itu kemudian dari legislatif itu kita akan kaji dan kita akan bicarakan bersama. DPR RI akan terus menerima ide atau usulan dari seluruh stakeholder dan masyarakat sipil dalam mengkaji aturan pembatasan usia pengguna media sosial agar menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menyepakati perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, dalam proses pembahasannya revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dipastikan akan melibatkan publik dan seluruh elemen masyarakat agar menghasilkan tata kelola minerba yang berkualitas. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Nazia.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini Badan Legislasi DPR RI tengah membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Dan oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pembahasan yang dilakukan di balik DPR RI dan urgensi apa sehingga revisi undang-undang ini perlu dilakukan, saat ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, yakni Bapak Henry Munif dari fraksi PKS ya Pak. Baik, ini kan saat ini balik tengah membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Minerba. Ini sebenarnya ada urgensi apa sih Pak sehingga dilakukan revisi dari undang-undang ini? Ya baik, jadi memang sejak awal undang ini hadir ya, saya lebih menyoroti sebetulnya dari kondisi bagaimana peran UMKM ya, karena kita melihat ya dalam Undang-Undang 33 tentang bagaimana peran dari pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh hasil bumi ya termasuk minerba dalam hal ini untuk kemaslahatan ya masyarakat luas ya. Oleh karena itu kemudian ya salah satu yang kita ingin perjuangkan adalah bagaimana peran UMKM yang diberikan kota untuk bisa mengelola minerba ini. Oleh karena itulah kemudian kita ingin semua potensi yang ada dari program yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika pidato beliau pertama sekali, bahwa target 8% pertumbuhan ekonomi ini tidak akan mungkin bisa tercapai kalau tidak melibatkan masyarakat luas. Dan kalau kita mengetahui bagaimana 61% ekonomi ini tentu kan dari UMKM kita. Oleh karena itulah kemudian ya kami mengusulkan agar ada program hilirisasi terkait dengan komoditas ya, khususnya minerba ini nanti bisa dilakukan dengan satu kuota khusus untuk UMKM. Kita tahu ada ormas keagamaan, bahkan ada perguruan tinggi ya. Tapi saya pikir yang penting kita persiapkan adalah bagaimana peran UMKM yang selama ini mungkin belum dilibatkan. Dalam pembahasan terbaru yang baru saja dilakukan ini dalam rapat pleno Badan Legislasi untuk terkait dengan revisi undang-undang ini, sejauh ini sudah seperti apa nih Pak? Ya, jadi sejauh ini ya kita melihat proses ini kan masih awal sekali ya. Dan pimpinan Balik tadi menyatakan bahwa ini baru merupakan satu upaya inisiasi dari Balik. Saya pikir kita hargai itu ya. Hanya saja ketika kita ketahui bahwa ini ada satu proses yang begitu cepat, ya ini yang kawan-kawan di Balik sepertinya banyak yang bertanya dan minta ada waktu. Dan alhamdulillah disetujui, akan ada beberapa hari mungkin ke depan yang kita akan minta ada meaningful participation, itu betul-betul melibatkan dari masyarakat. Ya, kalau perlu kita ada kunjungan yang khusus untuk melihat potensi di daerah kita. Dan yang kedua adalah mendatangkan pakar. Ini yang paling penting sebetulnya. Ketika kita mendatangkan pakar ya yang mempunyai kemampuan untuk bisa menjelaskan kepada kita seperti apa permasalahan ini, maka kita dari Badan Legislasi ini akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, lebih komprehensif, dan kita bisa merancang undang-undang ini dengan melibatkan masyarakat dan juga pakar-pakar yang memang mumpuni terkait dengan minerba ini. Seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih sebetulnya tata kelola yang diusulkan untuk dilakukan dengan ormas agama ini sudah betul atau sudah positif kan nih Pak, atau sepertinya ke depan ada masalah-masalah baru yang akan muncul terkait dengan usulan tersebut Pak? Kalau saya melihat sebetulnya tidak ada masalah ya. Kalau ormas keagamaan dilibatkan, kalau memang skillnya, kemampuannya dan proses untuk kita bisa menjalankan itu dengan baik itu dilakukan. Karena kan bukan ormas dalam artian ribuan ormas, tapi ormas keagamaan yang mungkin kalau kita lihat ya jumlahnya mungkin itu yang terbesar, kemudian mungkin yang dilihat dari sisi kemampuan apakah memiliki skill, dan tentu ada mekanisme yang akan dilakukan. Kalau itu dilakukan dan ternyata itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilakukan dengan sangat baik dan profesional, saya pikir itu tidak ada masalah. Ya, saya setuju saja tidak ada masalah. Termasuk perguruan tinggi, tadi cepat bertanya, banyaknya perguruan tinggi ribuan. Saya pikir juga sama, nggak mungkin seluruh universitas atau universitas yang tidak punya kapasitas skill juga. Tentu saja akan kembali lagi kepada seperti apa. Ini dalam rangka untuk memberikan ruang-ruang yang barangkali belum dilibatkan, termasuk UMKM yang saya sampaikan tadi, demikian. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, insya Allah ya, makasih banyak. Oke. Iya, makasih Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Henry Munif dari fraksi PKS, salah satu anggota dari Badan Legislasi DPR RI terkait dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Dan tadi Pak Henry Munif menyatakan bahwa dirinya setuju dengan usulan untuk merevisi undang-undang ini karena memang sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam segala tata kelola yang ada di pemerintahan, termasuk terkait dengan tata kelola di
Mineral dan juga Batu Bara Indonesia. Dan tadi juga disampaikan bahwa akan ada beberapa mekanisme terkait dengan pelaksanaan tata kelola dengan ormas masyarakat ataupun perguruan tinggi negeri ini yang nanti akan diberlakukan. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan simak apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online terkait dengan pinjol atau pinjaman online di masyarakat yang mencapai 137 triliun rupiah. OJK diimbau lebih aktif edukasi masyarakat. Mari kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Di sini ada beberapa artikel terkait dengan ini yang menyebutkan anggota Komisi 11 DPR RI, Andi Yuliani Paris, menyoroti perkembangan pinjaman online yang semakin marak di masyarakat hingga mencapai 137 triliun rupiah. Keberadaan pinjol ini dinilai terus bertambah akibat kemudahan akses dalam pinjaman tanpa persyaratan yang rumit. Terkait dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diminta perlu menunjuk lembaga pinjaman online yang lebih resmi dan lebih aktif untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk terkait bahaya adanya pinjaman ilegal. Langkah ini tentu diperlukan agar masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari resiko yang tinggi dari pinjaman online. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Terkait dengan DPR yang akan bahas wacana Donald Trump relokasi warga Gaza ke Indonesia. Pemirsa, di sini disebutkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menanggapi wacana pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan merelokasi dan mengevakuasi warga Palestina, salah satunya ke Indonesia, yang turut menjadi perhatian DPR RI. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, isu mengenai ada relokasi 2 juta warga sipil Palestina di jalur Gaza ke Indonesia berawal dari laporan media Amerika Serikat yang mengutip pernyataan utusan Presiden untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Di sini disebutkan bahwa terkait dengan hal ini, Kementerian Luar Negeri telah membantah pernyataan akan ada relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia setelah Israel dan Hamas sepakat gencatan senjata. Terlepas dari isu ini pemirsa, Ketua DPR RI tentu terus menegaskan sikap Indonesia tetap sama, yaitu mendukung pemerintahan Palestina. Itu dia tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait dengan pinjol di masyarakat yang mencapai 137 triliun rupiah. OJK dihimbau lebih aktif edukasi masyarakat, serta DPR akan bahas wacana Donald Trump relokasi warga Gaza ke Indonesia. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.